Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Darmawan Aji. Di video kali ini kita akan membahas tentang chunking. Chunking ini sebuah metode yang sederhana tetapi sangat powerful. Membantu kita untuk menyelesaikan apapun tugas kita sebesar apapun. Membantu kita juga untuk mewujudkan tujuan sebesar apapun. Juga untuk memecahkan masalah, sekompleks apapun masalahnya. Istilah chunking ini saya ambil dari istilah yang digunakan oleh para praktisi NLP. Apa yang dimaksud dengan chunking? Nanti kita akan bahas. Ada 3 bahasan yang akan kita cover di video kali ini. Yang pertama adalah apa itu chunking. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mewujudkan atau menyelesaikan apapun, tugas apapun, tujuan apapun di dalam kehidupan kita. 3 langkahnya seperti apa saja. Dan yang terakhir adalah pentingnya eksekusi harian. Karena eksekusi harian ini sangat terkait dengan proses chunking. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama. Bahasan pertama adalah apa itu chunking. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan klasik. Bagaimana cara kita makan gajah? Oke, cara kita makan gajah sederhana. Cukup potong kecil-kecil, makan sesuap demi sesuap setiap hari. Lama-kelamaan, gajahnya akan habis. Nah, chunking itu kurang lebih seperti itu. Chunking itu adalah bagaimana kita memecah tujuan apapun, tugas apapun, impian apapun, masalah apapun, ke bagian-bagian yang lebih sederhana, ke bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian menuntaskannya, menyelesaikan satu persatu. Sampai masalah tersebut selesai, sampai tujuan kita terwujud, sampai tugas kita terselesaikan. Jadi, prinsip untuk mencapai impian, untuk mencapai tujuan, menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan sebuah tugas, itu sama. Semua prinsipnya sama. Pecah, sebesar apapun tugasnya, pecah, cacah ke bagian-bagian yang lebih kecil, kerjakan satu persatu, setiap hari, nanti pada waktunya tugas itu akan selesai. Tujuan kita akan terwujud. Nah, saya menggunakan metode chunking ini untuk menyelesaikan buku saya. Saya menyelesaikan buku, misalnya buku ini sekitar 50.000 kata. Bisa selesaikan caranya gimana? Tidak mungkin saya langsung satu hari menyelesaikan 50.000 kata. Yang bisa saya lakukan hanya menulis 500 kata setiap hari. Berapa hari selesai? 50.000 dibagi 500 kata. Sekitar 100 hari. 100 hari selesai. Jadi, segala sesuatu bisa kita selesaikan. Asal kita memecahnya, asal kita mencacahnya ke bagian-bagian lebih kecil. Menulis buku bisa selesai 50.000 kata, asal kita mau menulis 500 kata setiap hari, maka dalam 100 hari, buku kita akan selesai. Kawan saya berhasil mengumpulkan tabungan sampai 1 miliar. Ya meskipun itu memakan waktu belasan tahun, tetapi worth it. Yang dia lakukan adalah cukup menyisihkan uang setiap hari. Kemudian bahkan ada orang yang bisa makan pesawat. Pesawat yang besar itu ya. Cessna 150 itu berhasil dimakan oleh seseorang. Ini makan dalam arti yang sebenarnya betul-betul dimakan oleh seorang orang Prancis namanya Michel Lotito. Jadi Michel Lotito tahun 1978 sampai 1980 dia makan pesawat Cessna 150. Caranya bagaimana? Sama seperti cara kita makan gajah. Potong kecil-kecil. Cuma karena pesawat itu ada aluminium, ada besi, dan sebagainya, dia tidak hanya potong kecil-kecil, tapi dia potong sampai sekecil mungkin supaya perutnya kuat. Jadi dia giling sampai menjadi serbuk, bubuk, kemudian dia campurkan ke makanannya, dia makan setiap hari, sesuap demi sesuap, selama 2 tahun. Dan dalam waktu 2 tahun, satu bangkai pesawat Cessna 150 itu habis masuk dalam perutnya. Jadi, sekali lagi kita bisa menyelesaikan apapun, kita bisa menuntaskan apapun, kita bisa memecahkan apapun, seberapapun besarnya masalah tersebut, seberapa besarnya tujuan yang kita ingin capai, seberapa besar pun tugas yang akan kita selesaikan, asal kita mau mencacahnya, memecahnya ke bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi pecah ke bagian yang lebih kecil, kerjakan satu persatu, tuntaskan satu persatu, beri waktu yang cukup, maka tujuan, impian, masalah, tugas apapun akan terselesaikan.
Cuma ini problem kita, masalah kita. Masalah kita adalah tidak sabar, tidak mau memberikan waktu yang memadai untuk menyelesaikan sebuah tugas, tidak memberikan waktu yang memadai untuk mencapai sebuah tujuan, tidak memberikan waktu yang memadai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita inginnya instan, kita pengennya cepat, pengennya semuanya terselesaikan. Hari ini ingin, besok kalau bisa sudah terwujud, besok kalau bisa sudah tercapai. Saya nggak tahu, sepertinya mungkin sosial media punya efek ya. Karena sosial media itu kan kita posting hari ini dapat like, dapat komentar, kita merasa happy, ada endorfin yang keluar di otak kita, dan itu membentuk satu sistem imbalan instan di dalam otak kita. Mungkin itu yang mempengaruhi, mungkin. Wallahu a'lam. Jadi, karena sudah terbentuk jejaring imbalan instan di dalam otak kita, pada saat kita memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah tugas, menghadapi sebuah masalah, kita pengennya instan, kita nggak sabar untuk melakukannya dalam jangka yang panjang. Kita pengennya hari ini kerjakan, hari ini selesai. Padahal tidak mungkin. Di alam semesta tidak ada hal yang seperti itu. Hari ini kita tanam padi, tidak mungkin besok langsung panen. Kita butuh waktu. Setiap hari kita melakukan pekerjaan, mengairi, memberi pupuk, membersihkan gulma, sehingga dalam jangka waktu beberapa bulan, baru kita bisa panen. Butuh kesabaran, butuh waktu, butuh aktivitas harian. Jadi, pecah sebuah tugas besar, sebuah impian besar, ke bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian kerjakan satu persatu setiap hari. Sampai tugasnya terselesaikan, sampai impian kita terwujud, sampai tujuan kita tercapai. Ini satu-satunya cara. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, ada 3 langkah untuk menyelesaikan apapun, untuk menuntaskan apapun, untuk mencapai apapun dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu punya gambaran besar. Kita perlu tetapkan, yang kita inginkan itu apa sebenarnya. Kita perlu punya impian, visi, tujuan. Sebut saja apapun istilah yang teman-teman gunakan. Perlu dengan jelas punya gambaran akhir. Saya ingin menghasilkan apa, saya ingin mendapatkan apa, saya ingin mencapai apa, saya ingin menyelesaikan apa. Ini tahap yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu teman-teman lakukan? Pecah tujuan tersebut ke tujuan-tujuan yang lebih sederhana, ke tujuan-tujuan yang lebih kecil. Jika itu sebuah tugas yang besar, tugas yang kompleks, teman-teman perlu mencacahnya menjadi ke tugas-tugas yang lebih sederhana, tugas-tugas yang lebih kecil. Karena kalau kita hanya memikirkan hasil akhirnya, akan berat, kepala kita akan berat. Menulis buku itu nggak mudah, 50.000 kata. Nyelesain skripsi itu nggak mudah. Apalagi mengumpulkan tabungan sampai 1 miliar itu nggak mudah. Kalau kita hanya fokus ke hasil akhirnya, kepala kita akan berat. Aduh, kapan selesainya, kapan sampainya? Kita perlu pecah menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana, tugas-tugas yang lebih simple, yang lebih kecil, sehingga kita bisa kerjakan, kita bisa cicil setiap hari. Cicil setiap hari, sampai apa? Sampai akhirnya terselesaikan. Sampai akhirnya terwujud. Jadi cuma 3 ini caranya. Yang pertama adalah kita perlu punya gambaran akhir. Gambaran besarnya apa? Apa yang ingin kita capai? Yang kedua, pecah menjadi tugas-tugas aktivitas harian yang lebih sederhana, yang bisa kita tuntaskan setiap hari, kita bisa cicil setiap hari. Dan yang ketiga adalah kerjakan setiap hari, ulangi. Setiap hari ulangi, lakukan. Sabar. Beri waktu sampai tujuan itu terwujud, sampai tugasnya terselesaikan, sampai masalahnya selesai. Hanya 3 ini aja. Apapun itu. Coba kita cek. Kita ingin apa? Balik lagi deh ke sini deh. Pengen menghasilkan buku deh. Misalnya kapan? Setahun. Saya pengen menghasilkan satu buku setahun misalnya. Apa yang perlu saya lakukan? 50.000 kata loh. 50.000 kata. Apa yang perlu saya lakukan? Coba pecah. 50.000 kata, kita sehari sanggupnya berapa? Kalau sehari sanggupnya 500 kata, maka 100 hari akan terselesaikan. 50.000 kata. Pecah. Jadi, ini perlu kita jadikan framework dalam berpikir. Yang pertama adalah tetapkan hasil akhir yang kita inginkan apa. Setahun ke depan saya pengen dapetin apa. 5 tahun ke depan saya pengen dapetin apa.
pengen mencapai apa, pengen menjadi orang yang seperti apa. Kemudian yang kedua, pecah ke bagian-bagian yang lebih sederhana. Oke, supaya visi saya ini tercapai, supaya tujuan besar saya ini tercapai, supaya impian besar saya ini tercapai, tahun ini saya perlu mencapai apa? Tahun ini saya perlu mencapai apa? Supaya tujuan tahun ini saya tercapai, 3 bulan ke depan saya perlu mencapai apa? Supaya tujuan 3 bulan ini tercapai, 1 bulan ini saya perlu mencapai apa? Supaya 1 bulan ini selesai, tercapai, tujuan 3 bulan ini, 1 bulan ini tercapai, 1 minggu ini saya perlu mencapai apa? Supaya tujuan 1 minggu ini tercapai, hari ini saya perlu menuntaskan apa? Dan supaya tujuan hari ini tertuntaskan, 1 jam ke depan saya perlu menuntaskan apa? Pecah. Kemudian kerjakan setiap hari. Kalau memang perlu menulis, tulis. 500 kata, 500 kata setiap hari. 30 menit, 1 jam. Setiap hari tapi. Setiap hari. Jadi hanya ini caranya untuk menuntaskan apapun, untuk menyelesaikan apapun. Maka penting bagi kita untuk memecah sebuah tujuan yang kompleks, tujuan yang besar, menjadi tujuan-tujuan yang lebih sederhana. Ini problem kita, Kita pengennya instan. Kita tidak mau sabar. Padahal yang namanya kesuksesan ini kan akumulasi tindakan harian bertahun-tahun. Sukses butuh waktu. Dan yang paling penting lagi adalah tadi yang langkah 3, eksekusi hariannya, day-to-day activity-nya. Visi besar oke, kita sudah pecah jadi target tahunan, target 3 bulanan, target pekanan, target harian. Dan yang paling penting adalah eksekusi hariannya itu. Sudah dipecah, kita perlu eksekusi setiap hari. Jadi ibarat kita naik gunung, gunung itu kan tinggi ya, ribuan kilometer di atas kita. Jarak yang kita tempuh itu jauh banget. Kalau kita hanya memfokuskan perhatian kita pada puncak gunungnya, kita akan capek. Karena capek, kita lelah. Bahkan mungkin bisa putus asa. Karena kita akan mikir gini, waduh, kapan sampainya? Kok nggak sampai-sampai ya? Kok masih jauh ya? Karena kita hanya memfokuskan perhatian kita pada puncak gunungnya. Yang perlu kita lakukan adalah fokuskan perhatian kita pada langkah kita. Sehingga kita cukup berpikir, oke, 1 langkah lagi. Itu akan lebih ringan bagi kita. Dibandingkan kita memikirkan tujuan besarnya, puncak gunungnya. Sukses butuh waktu. Karena memang sukses itu adalah akumulasi. Butuh eksekusi harian, sabar, dijalanin setiap hari. Dan setiap kali kita sudah mencapai target harian kita, rayakan. Karena itu akan memberi semangat bagi kita. Jadi pertanyaannya, apa tujuan yang ingin teman-teman capai? Ingin menuntaskan baca buku non-fiksi misalnya. Katakanlah 1 bulan 1 buku misalnya. Sederhana. Tindakan hariannya apa? 10 halaman mungkin. Baca 10 halaman setiap hari. 1 bulan selesai 1 buku. Setahun 12 buku. 3 tahun. Tinggal hitung. 46 buku selesai. Membaca buku. Apalagi? Membentuk kebiasaan baru. Bayangkan hasil akhirnya seperti apa. Kebiasaan idealnya seperti apa. Kemudian pecah ke target-target harian yang lebih sederhana. Oke, saya pengen olahraga rutin. Olahraga rutinnya apa? Oke, start yang paling memungkinkan. Yang paling realistis, target realistis hariannya apa? Misalnya apa? Push up 2 kali. Cukup, gak apa-apa. Push up 2 kali, tapi lakukan setiap hari. Konsisten. 66 hari, kebiasaan akan terbentuk. Apalagi, ingin menguasai skill baru. Apa yang perlu dilakukan? Pecah skill yang kompleks menjadi skill-skill yang lebih sederhana. Karena setiap skill pasti tersusun dari sub-sub skill yang lebih sederhana. Teman-teman yang bela diri misalnya, latihan bela diri, untuk menguasai satu aliran bela diri, kompleks. Tetapi di setiap aliran bela diri pasti ada jurus-jurus. Sebelum jurus pasti ada gerakan-gerakan dasar yang perlu dilatih. Yang perlu kita lakukan apa? Latih setiap hari gerakan dasarnya. Mungkin hanya mukul, nangkis, tarik, mukul, nangkis, tarik, mukul, nangkis, tarik, tapi diulang-ulang setiap hari. Lama-kelamaan apa? Skill kita akan terakumulasi. Kita akan menguasai skill yang kita
kita pelajari. Mungkin butuh waktu, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, tapi worth it. Worth it untuk dikerjakan. Apalagi, menguasai bahasa Inggris misalnya. Bagaimana caranya? Simple. Tonton YouTube berbahasa Inggris tanpa subtitle. 10 menit, 15 menit setiap hari. Ulangi frasa yang menarik. Ulangi setiap hari. Setiap hari hafalkan 1 frasa. 1 tahun 365 frasa. Sudah cukup untuk ngobrol sama bule. Apalagi misalnya. Apapun. Nulis buku 500 kata setiap hari. 1 jam setiap hari. Lakukan setiap hari. Pengen punya tabungan 1 miliar. Sisihkan 30.000 setiap hari. Buka akun reksadana saham, sisihkan 30.000 setiap hari, 18 tahun, insya Allah 1 miliar. Jadi, segala sesuatu bisa kita selesaikan asal kita memecahnya, mencacahnya ke bagian-bagian yang lebih kecil, ke bagian-bagian yang lebih sederhana. Kemudian setelah kita pecah ke bagian-bagian yang lebih sederhana, maka beri waktu untuk kita untuk menyelesaikannya. Beri waktu, lakukan aktivitas hariannya, eksekusi day to day-nya, hari demi harinya lakukan eksekusi setiap hari. Sampai tujuan kita tercapai, sampai tugas kita terselesaikan, sampai masalah kita selesai. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat, jadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, apapun bisa kita selesaikan, apapun bisa kita capai, asal kita mau memecahnya ke tugas-tugas yang lebih sederhana, tujuan yang lebih sederhana, ke bagian-bagian yang lebih sederhana, yang lebih kecil, yang bisa kita kerjakan setiap hari, lalu lakukan eksekusi harian setiap hari. Setiap hari lakukan, ulangi, sampai tugas tersebut terselesaikan. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Berikan komentar kira-kira apa saja yang perlu saya bahas di video-video berikutnya. Karena insya Allah setiap usulan dari teman-teman saya pertimbangkan untuk jadikan konten di vlog saya ini. Jangan lupa, sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Supaya saya semangat untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.